sekaligus juga pendiri ataupun ketua dari komunitas sosial di DM. Selamat siang Bapak Ibu peserta webinar dan selamat siang juga kepada narasumber kita pada siang hari ini yaitu Bu Emma. Terima kasih Bu Emma sudah berbagi ilmu tentang topik pada hari ini yaitu pemahaman CP, TP, ATP. Selama 1 jam ke depan kita akan menyimak, berdiskusi, sharing tentang pemahaman CP, TP, ATP. Semoga bermanfaat. Marilah kita simak dengan baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rumzil Aziza MPD yang telah membuka secara resmi kegiatan webinar ini. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi pada webinar kali ini dengan topik pemahaman tentang capaian pembelajaran, terus tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu Emma Yuliatin, SI. Jadi perlu saya perkenalkan secara singkat. Jadi beliau adalah guru SMA S Plus Miftar Ulum. Beliau bergabung dengan sekolah kami SMA Plus pada tahun 2029. Dan alhamdulillah pada saat ini masih istiqomah tetap mengabdi di sekolah kami. Dan beliau juga aktif di berbagai komunitas di dunia pendidikan. Beliau menjadi peserta guru membatik. Jadi memang bidangnya dan tidak perlu diragukan lagi. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita simak bersama, kita belajar bersama, sharing bersama dengan Ibu Emma Yuliati. Pada tempat kami aturkan kepada Bu Emma. Monggo Bu Emma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Waalaikumsalam. Kepala Sekolah SMA Plus Miftahul Ulum, yang terhormat para pengelola SMA Plus Miftahul Ulum, serta rekan-rekan guru yang sedang berbahagia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini saya sebenarnya bukan memaparkan materi secara gamblang, tapi hanya berbagi dan kita lebih banyak nanti akan berdiskusi. Jadi nanti ada sesi tanya jawab ya. Perkenalkan sebelumnya Bapak Ibu, saya Emma Yuliatin di SMA Plus mengampu mata pelajaran biologi dan kebetulan mengajar di kelas 10 dan kelas 11. Ya. Mohon izin untuk share screen tentang materi hari ini. Apakah sudah muncul ya? Belum ya? Belum ya. Belum. Bagaimana? Sudah tampak? Betul. Ya, sudah tampak. Iya, sudah ya. Oke. Baiklah. Bapak Ibu yang terhormat, untuk capaian pembelajaran mungkin bukan istilah asing lagi bagi kita. Jadi capaian pembelajaran itu kalau dulu kita kenal sebagai silabus ini. Apakah terlihat
terlihat kan? Iya, tampil. Iya. Capaian pembelajaran Lanjut. itu merupakan kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Kalau dulu di K13 itu setara dengan KI dan KD, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Untuk kurikulum merdeka, istilah tersebut diganti dengan istilah capaian pembelajaran. Selanjutnya, capaian pembelajaran itu disusun dengan memperhatikan tahapan-tahapan perkembangan murid sesuai usianya. Capaian pembelajaran dirancang berdasarkan fase, bukan per tahun. Berbeda dengan KI dan KD. Kalau KI dan KD per tahun atau per jenjang tahun pembelajaran, kalau TP itu adalah fase. Dalam satu fase itu memiliki rentang 1 sampai 3 tahun, sehingga tujuannya adalah untuk supaya guru dan murid mempunyai waktu yang leluasa untuk mengembangkan kompetensi dan memperdalam pemahamannya. Capaian pembelajaran dibagi menjadi 6 fase. Fase A yaitu jenjang pendidikan di SD mulai dari kelas 1 dan kelas 2, jadi usia 7 sampai 8 tahun. Kemudian fase B itu adalah jenjang kelas 3 dan 4 SD, usia 9 sampai 10 tahun. Kemudian fase C jenjang kelas 5 dan 6 SD. Fase D itu jenjang kelas 7 dan kelas 9 sampai kelas 9 SMP. Jadi semua SMP dari kelas awal sampai kelas akhir, kelas 7 sampai 9 itu adalah fase D. Kisaran usianya sekitar 13 sampai 15 tahun. Untuk SMA dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase E. Fase E jenjangnya adalah kelas 10, sedangkan fase F adalah jenjang di kelas 11 dan kelas 12 SMA. Sedangkan untuk PAUD itu adalah fase fondasi, yaitu fase persiapan untuk masuk ke dalam fase E. Jadi sebutannya untuk kurikulum merdeka itu bukan kelas lagi, tapi fase. Nah, capaian pembelajaran itu memiliki kekhasan atau keciri khasan. Yang pertama, di dalam capaian pembelajaran, kompetensi yang ingin dicapai ditulis dalam paragraf yang memadukan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau disposisi untuk belajar. Jadi kalau dulu KI itu ada 4 KI, KI 1 untuk sikap spiritual, kemudian KI 2 untuk sikap sosial, KI 3 untuk pengetahuan, KI 4 untuk keterampilan. Nah, kalau sekarang di CP sudah dijabarkan dalam satu paragraf yang utuh yang sudah memadukan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara menyeluruh. Sementara karakter kompetensi umum yang ingin dikembangkan itu dinyatakan dalam profil pelajar Pancasila, namun terpisah dari CP yang dimaksud. Profil pelajar Pancasila sendiri itu sebenarnya adalah karakter tujuan akhir dari semua kegiatan pembelajaran dalam CP dirangsang dengan banyak merujuk pada teori belajar konstruktivisme dan mengembangkan kurikulum dengan pendekatan understanding by design. Jadi bukan pada untuk tingkatan memahami misalnya, itu merupakan suatu bentuk kegiatan pembelajaran yang menyeluruh, konstruktivisme. Untuk pembelajaran tersebut dimulai dari anak mendapatkan informasi, kemudian mengolah informasi, mengalami, dan sampai mengevaluasi atau menciptakan. Itu teori belajar konstruktivisme. Selain itu, CP itu diri atas yang pertama ada rasionalisasi mata pelajaran. Kemudian ada tujuan mata pelajaran maksud saya. Kemudian ada karakteristik mata pelajaran dan juga berisi capaian per fase, bukan per jenjang kelas. Untuk tentang alasan profil Pancasila tujuan pembelajaran yang ada di Indonesia. Tujuan menjelaskan kemampuan dan misi yang dituju setelah peserta didik mempelajari mata pelajaran tersebut secara keseluruhan dalam satu jenjang.
dalam satu fase. Sedangkan pada bagian karakteristik mata pelajaran menjelaskan apa yang dipelajari dalam mata pelajaran, dan di dalam CP akan dibagi menjadi elemen-elemen atau domain yang membentuk mata pelajaran yang berkembang sefase. Jadi UPT dari berbagai fase tadi, fase A sampai fase F, itu elemen-elemen mata pelajarannya adalah sama. Ya, yang berbeda adalah kekomplekan atau kekomplekan dan juga kedalaman materi yang berbeda. Setiap CP, suatu mata pelajaran memiliki beberapa elemen atau kelompok kompetensi esensial yang berlaku sama untuk semua fase pada mata pelajaran tersebut. Masing-masing elemen tersebut memiliki capaian per fase sendiri yang saling menunjang untuk mencapai pemahaman yang dituju. Capaian pembelajaran dibuat dengan kompetensi yang berjenjang sesuai dengan perkembangan usia peserta didik. Contohnya, untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, yang merupakan modal dasar untuk belajar dan bekerja karena kemampuan literasi yang menjadi indikator kemajuan dan perkembangan anak-anak di Indonesia ya. Nah, kalau di tujuan pembelajarannya itu bisa disimpulkan bahwa bahasa Indonesia itu area pembelajarannya adalah bahasa yang kemampuannya terbagi menjadi dua, yaitu kritis dan produktif. Terbagi menjadi sub kemampuan yaitu menyimak, membaca dan memirsa, berbicara dan mempresentasikan, serta menulis. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin menampilkan dulu CP, tampilan CP diedarkan oleh saya. Stop sharing untuk mengganti tampilan yang lainnya, Bapak Ibu. Apakah sudah muncul? Belum masih Bu. Oh iya sudah. Muncul ya? Muncul Bu Emma. Sudah muncul. Nah, ini adalah tampilan dari CP yang diedarkan oleh pemerintah. Yang terbaru adalah nomor 008 KE 2022 ya. Ini adalah salinannya. Nah, ini berisinya adalah seperti ini. Langsung kita scroll ke yang mulai mata pelajaran setelah ini capaian pembelajaran bahasa Indonesia. Berisi yang pertama adalah rasionalisasi mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, tujuan mata pelajaran bahasa Indonesia. Tidak tampil ya. Tidak tampil, Mbak. Oh iya, oke. Sebentar. Tidak tampil. Karena tidak tampil langsung ke sini saja sudah ya. Karena tidak bisa menampilkan PDF, jadi bentuknya itu dalam bentuk PDF. Langsung ke sini. Ini saya mengutip contoh untuk bahasa pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia di sub kemampuan itu terbagi menjadi menyimak, membaca, memirsa, berbicara dan mempresentasikan serta menulis. Jadi pada fase capaian pembelajaran bahasa Indonesia dari fase A sampai fase F itu akan terdiri atas 4 elemen. 4 elemen tersebut yaitu elemen menyimak, elemen membaca dan memirsa,
elemen berbicara dan mempresentasikan, dan elemen menulis untuk semua jenjang dari fase A sampai fase F. Kita perhatikan untuk capaiannya. Untuk fase A itu dimulai dari yang paling dasar, yaitu capaian pembelajaran untuk bahasa Indonesia elemen menyimak. Untuk fase A adalah peserta didik mampu bersikap dan menjadi pendengar yang penuh perhatian. Peserta didik menunjukkan minat pada tuturan yang didengar serta mampu memahami pesan lisan dari informasi dari media audio, teks aural, teks yang dibacakan untuk didengar, instruksi lisan, dan percakapan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi. Kemudian di fase B sudah meningkat lagi kedalamannya atau keterampilannya. Kalau tadi hanya mampu mendengar, nah di fase B itu sudah mampu memahami ide pokok gagasan suatu pesan, baik itu lisan, informasi dari media audio, teks aural, dan instruksi lisan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi. Nah, ini sudah mulai pada keterampilan membaca. Kemudian di fase C akan meningkat lagi. Kalau tadi memahami, nah di fase C itu sudah menganalisis. Peserta didik mampu menganalisis informasi berupa fakta, prosedur dengan mengidentifikasi ciri objek dan urutan proses kejadian dan nilai-nilai dari berbagai jenis teks informatif dan fiksi yang disajikan dalam bentuk lisan, teks atau teks aural. Nah, dari sini tampak ada peningkatan kemampuan pada setiap fase yang berbeda. Kemudian pada fase D, peserta didik mampu menganalisis dan memaknai, tambah lagi sudah kemampuan atau kompetensi yang diharapkan. Kemudian di fase E, peserta didik mampu mengevaluasi dan mengkreasi. Kemudian di fase F, peserta didik mampu mengevaluasi berbagai gagasan dan pandangan. Jadi kesimpulannya bahwa CP itu memiliki kompetensi secara berjenjang mulai dari fase A hingga fase F. Dalam tujuan pembelajaran itu termuat dua komponen utama. Yang pertama adalah kompetensi inti, yang kedua adalah konten esensial atau isi atau materi pembelajaran yang esensial. Untuk CP cukup di situ materinya. Saya lanjutkan ke tujuan pembelajaran. Jadi sebelum menyusun perangkat ajar, maka pendidik atau guru itu pertama kali adalah harus memahami CP, capaian pembelajaran, kemudian bukan hanya pada jenjang yang diampu saja, tapi adalah pada semua jenjang. Untuk apa? Nanti tujuannya adalah untuk memahami peserta didik. Apakah benar peserta didik yang diajar sekarang itu sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan fase CP yang diharapkan atau sesuai dengan usianya. Ya. Nah, setelah memahami CP, langkah kedua dalam mempersiapkan pembelajaran adalah menyusun tujuan pembelajaran. Untuk menyusun tujuan pembelajaran, acuannya adalah CP pada fase yang diampu. Ya. Tujuan pembelajaran itu memuat yang pertama kompetensi, yaitu kemampuan atau keterampilan yang perlu ditunjukkan atau didemonstrasikan oleh peserta didik. Yang kedua, berisi lingkup materi, yaitu konten atau konsep utama yang perlu dipahami pada akhir satu unit pembelajaran. Cara merumuskan tujuan pembelajaran ada 3 alternatif. Yang pertama, rumusan TP mengacu pada kompetensi dan konten pada JP secara utuh. Yang kedua, rumusan kalimat TP dapat mengambil referensi dari berbagai sumber. Tapi ada catatan penting yang harus diperhatikan, yaitu Kopsek atau guru mampu memahami kalimat tersebut karena kalimatnya mengambil dari referensi lain. Yang ketiga, mengidentifikasi dimensi profil pelajar Pancasila yang terkait dengan kompetensi yang ingin dicapai. Profil pelajar Pancasila ada 6, boleh disesuaikan mana yang dipilih yang sesuai dengan materi, tidak harus semuanya masuk. Untuk profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Yang kedua, berpikir kritis. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong.
yang kelima berkebinekaan global, yang keenam kreatif. Contoh, ini saya ambilkan contoh CP untuk biologi yang fase E. Untuk pelajaran biologi, karena saya mengampu mata pelajaran biologi, ya lebih mudah memberi contoh yang saya kuasai. Untuk pembelajaran biologi itu terbagi menjadi dua elemen pada CP, yaitu elemen pemahaman dan elemen keterampilan proses. Elemen pemahaman pada biologi kalimatnya, pada akhir fase E, peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional, atau global terkait pemahaman keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya, virus dan peranannya, inovasi teknologi biologi, komponen ekosistem, dan interaksi antar komponen serta perubahan lingkungan. Nah, dari kalimat atau dari paragraf CP ini, maka kita bisa memilah mana yang merupakan kompetensi dan mana yang merupakan konten atau materi pembelajaran. Pada tampilan kami ini, kami coba untuk memberikan warna yang berbeda. Untuk yang berwarna merah, ini adalah kompetensi yang harus dicapai pada akhir fase E, yaitu menciptakan solusi dan memahami atau pemahaman. Sedangkan yang berwarna hijau ini merupakan materi harus atau konten yang harus diajarkan kepada fase E. Yang pertama, keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya. Yang kedua, virus dan peranannya. Yang ketiga, inovasi teknologi biologi. Yang keempat, komponen ekosistem dan interaksi antar komponen ekosistem. Dan kelima, yang terakhir, perubahan lingkungan. Mohon maaf Bu Emma, Iya. untuk slide-nya belum berubah, masih tujuan pembelajaran Bu Emma. Oh, maaf ya, ini malah ke stop. Bentar. Begini yang bisa terbaca ya Bapak. Kalau seperti ini bisa terbaca ya Pak? Sudah terbaca Bu Emma. Ya, sudah ya. Iya, sudah. Oke. Yang pertama kompetensi. Dari paragraf CP yang panjang itu kita pilih menjadi yang pertama ada kompetensi. Kompetensinya tadi ada memahami dan ada menciptakan solusi. Kemudian kontennya ada keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya, virus dan peranannya, inovasi teknologi biologi, komponen ekosistem dan interaksi antar komponen, serta yang terakhir perubahan lingkungan. Nah, ini bisa dirangkai kalimatnya sendiri atau bisa juga mengadopsi atau mengambil dari referensi lain yang tentunya syaratnya tadi harus diketahui, harus memahami kalimat tersebut. Dari dua komponen ini disatukan menjadi satu tujuan pembelajaran ya. Karena ada lima konten atau materi, maka saya membuat ada 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu memahami keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya, serta menciptakan solusi atas permasalahan kelestarian makhluk hidup. Karena permasalahannya adalah kelestarian atau kepunahan, maka itu yang peserta didik harus mampu menciptakan solusi. Yang kedua, peserta didik mampu memahami virus dan peranannya, serta menciptakan solusi untuk pencegahan penularan penyakit yang disebabkan oleh virus. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu memahami inovasi biologi. Di sini karena kalau inovasi biologi itu tidak ada masalah, maka untuk kompetensi menciptakan solusi tidak saya pakai. Tapi yang dipakai ada kompetensi yang pertama yaitu memahami. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu memahami komponen ekosistem dan interaksi antar komponen ekosistem. Terakhir, peserta didik mampu menciptakan solusi atas permasalahan dari perubahan lingkungan. Nah, setelah guru menyusun tujuan pembelajaran, maka tujuan pembelajaran ini akan diatur urutannya supaya menjadi lebih sistematis. Karena setiap topik pembelajaran itu pasti ada topik prasyarat yang menjadi prasyarat di mana peserta didik harus menguasai dahulu sebelum mempelajari topik yang lain. Nah,
urut-urutan pada tujuan pelajaran itu dituangkan dalam alur pembelajaran. Jadi alur tujuan pembelajaran adalah silabus untuk K13 yang dulu kita buat ya. Alur tujuan pembelajaran sebenarnya memiliki fungsi yang serupa dengan apa yang dikenal dengan nama silabus, yaitu untuk merencanakan dan mengatur pembelajaran dan asesmen secara garis besar untuk jangka waktu 1 tahun. Untuk format itu tidak ada pakem ketentuan yang harus diikuti, namun bisa mengakomodir kebutuhan yang kita butuhkan. Ini misalnya yang pertama kolomnya berisi tentang tujuan pembelajaran, kemudian topiknya ada konten dan kompetensi, kemudian ada alokasi waktu yang kita rencanakan untuk membelajarkan topik tertentu atau tujuan pembelajaran tertentu, kemudian ada dimensi profil pelajar Pancasila, kita pilih dimensi profil pelajar Pancasila dengan topik pembelajaran yang kita ambil atau yang akan diajarkan. Kemudian yang terakhir ini sebagai pelengkap yaitu karakteristik atau potensi sekolah yang terkait dengan topik. Kenapa di sini dimasukkan karakter atau potensi sekolah? Karena diharapkan pada kurikulum merdeka ini pembelajaran itu berlangsung secara aktual, jadi dekat dengan anak-anak sesuai dengan kondisi anak, sesuai dengan kondisi satuan pendidikan atau sekolah. Contohnya, ada tujuan pembelajaran, kemudian inti materi ini bab, jadi bab keanekaragaman makhluk hidup itu ada subbabnya, kemudian ini keterampilan kompetensinya, bisa gunakan kata kerja. Kenapa kata kerja? Karena itu bisa diukur. Profil pelajar Pancasila dipilih. Nah, mungkin itu saja Pak Nilta yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada umpan balik dari Bapak Ibu Guru. Terima kasih Bu Emma yang sudah memaparkan apa itu CP dan juga di breakdown menjadi TP dan di breakdown lagi menjadi ATP. Nah, Ibu yang saya hormati, barangkali kita di sini sharing saja. Barangkali ada tanggapan atau ada masukan atau ada pertanyaan mungkin di forum diskusi ini. Silakan Bapak Ibu, kita buka sesi ini tiga masukan atau pertanyaan atau sharing di sini. Silakan Bapak Ibu di klik raise hand. Nanti kesempatan itu kepada Bapak Ibu. Kami persilakan Bapak Ibu. Oh iya, ini ada Bu Indah Setiawati dan Ibu Normasita. Oh, Ibu Normasita ya. Ada dua. Tinggal satu ya. Jadi nggak apa nanti menyusul. Silahkan dimulai dari Ibu Indah Setiawati. Dipersilakan Ibu Indah. Ya, terima kasih waktunya Pak Nilta dan Bu Emma. Saya mulai pertanyaan mungkin ya, bukan tanggapan. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya akan bertanya tentang karena yang saya tahu CP itu kan dirancang berdasarkan fase, bukan berdasarkan tahun. Dibandingkan dengan kelas di fase E sampai fase F di tingkat SMA tempuh 3 tahun ya. Fase E itu kelas 10, fase S 11 dan 12. Pertanyaan saya begini Bu Emma, kalau menurut saya, kebetulan saya memegang mata pelajaran TIK ya. Pelajaran TIK itu fasenya fase komplit dari A sampai F. Pertanyaannya saya begini, apakah boleh sekolah merancang CP sendiri?
Kenapa saya mengatakan itu? Saat saya masuk di kelas 10 di awal, itu kan kita melakukan asesmen diagnostik. Artinya kita melihat kemampuan siswa, apakah mereka siap di fase E atau tidak. Kalau seandainya, karena ini fasenya lengkap dari fase A, dari tingkat SD sampai SMP, kenyataannya mereka tidak siap di fase E. Berarti kita kan tidak bisa masuk di CP itu, gitu, di CPD. Seandainya kemungkinan itu terjadi, apakah sekolah bisa membuat CP sendiri di fase E itu? Kalau seandainya boleh, apakah ada target untuk siswa lulus? Artinya kalau di fase E ke fase F kan 3 tahun. Kalau kita berangkatnya di fase D, kenyataannya apakah siswa itu harus tetap 3 tahun atau boleh lebih? Kalau lebih itu batasnya berapa tahun? Itu saya, Bu Emma, mungkin pertanyaan saya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Iya. Ya, mungkin ini ada pertanyaan yang bagus, mungkin langsung bisa ditanggapi oleh Bu Emma. Persilahkan Bu Emma. Baik, mohon maaf sebelumnya, ini perangkat saya suaranya agak kecil, jadi yang saya tangkap dari pertanyaan Anda adalah apakah boleh menyusun CP sendiri? Maka itu jawabannya tidak boleh. CP itu adalah ketentuan yang dibuat oleh Kemendikbud dan tidak boleh diubah. Kalau misalnya kenyataan yang terjadi misalnya informatika, nah yang dikaji adalah capaian pada fase-fase. Misalnya ada anak yang tidak sesuai pada fasenya, maka akan diadakan pembelajaran yang pembelajarannya itu sistemnya adalah pembelajaran diferensiasi melalui asesmen diagnostik. Pasti tidak semua anak akan memiliki kemampuan yang sama. Jadi setelah melakukan asesmen diagnostik, kita bisa mengenal bahwa oh anak ini dia sudah tepat berada di fase F, dia sudah tepat ada di fase E, atau ternyata oh dia belum mampu adanya di fase D. Maka yang dilakukan adalah melakukan pembinaan atau melakukan pendampingan khusus kepada anak-anak yang memang dia berada di fase di bawah yang seharusnya. Nah, untuk kelulusan karena di kurikulum Merdeka juga tidak ada istilah untuk tidak naik kelas karena adalah ketika ada ketidakkelasan itu bukan memberikan dampak yang lebih baik pada, justru dia akan melemahkan mentalnya, akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri. Oleh karena itu yang bisa dilakukan adalah berusaha di bawahnya atau melakukan pelajaran tambahan dengan fase yang sesuai dengan tingkat perkembangannya atau tingkat kemampuannya. Begitu Bu Indah yang bisa saya sampaikan. Ya, sebelum ke Bu Nurmasita, mungkin dari Bu Indah mungkin ada tanggapan atau sudah cukup puas dengan jawaban dari Bu Emma atau perlu digali lagi mungkin. Silakan Bu Indah. Ya, kalau memang CP tidak boleh, untuk ketentuan tercapainya CP itu batas waktunya mungkin berapa tahun maksimal gitu loh Bu Emma. Karena kalau kita lihat di fase E, fase F, berarti anak kan harus mencapai 3 tahun. Kalau seandainya tidak, berarti anak itu kan lebihnya itu berapa tahun. Tapi tadi Bu Emma membahas tentang mental anak-anak. Nah, itu yang saya pikirkan gitu loh. Apakah mau tidak mau harus tetap 3 tahun, tetap dilakukan diferensiasi begitu. Itu saja. Terima kasih Pak Neta dan Bu Emma. Ya. Langsung Bu Emma. Iya, langsung saya tanggapi Pak Neta. Tidak ada ketentuan harus berapa tahun menyelesaikan fase F misalnya ya, karena fase F itu adalah 2 jenjang yaitu kelas 11 dan kelas 12. Nah, kenapa pemerintah itu memberi level itu sebagai fase, kemudian CP itu dijabarkan sebagai suatu kalimat atau suatu paragraf yang sifatnya umum, itu sebenarnya adalah keuntungan bagi guru, karena guru akan lebih leluasa untuk memberikan materi dengan kedalaman yang bisa disesuaikan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jadi Bu Indah mungkin bisa membuat strategi materi yang sama, namun kedalaman materinya diturunkan, begitu.
Karena memang kalau di SMA Plus kita terhambat banyak sekali hambatan kalau masalah digitalisasi ya, digitalisasi sekolah. Itu yang bisa dilakukan Bu Indra. Jadi materinya tetap, tapi kedalaman materinya yang diturunkan. Capaiannya tetap mencapai capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh pemerintah, namun kedalaman materinya yang disesuaikan begitu. Ya, mungkin sudah jelas ya Bu Indah. Jadi intinya adalah bagaimana kita berkreasi untuk mencapai CP tersebut. Jadi saya yakin setiap guru punya strategi untuk agar supaya CP tersebut terpenuhi. Mungkin itu Bu Indah. Kita lanjut ke pananya kedua, ke Ibu Normasita. Mungkin disebutkan asal sekolah dari mana. Saya lupa tadi. Kalau nggak salah Bu Indah tadi dari SMA Plus juga ya. Nanti Bu Normasita mungkin menyampaikan sekolahnya dari mana. Kami persilakan Bu Normasita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SD Pos 7 Lebak, Kecamatan Palmata, Kabupaten Kepulauan Anambas. Ya, yang saya ingin tanyakan tentang CP dan ATP, kan kebetulan saya ngajar di fase A, kelas 2. Kelas 2. Jadi kalau di kelas 2 itu misalkan di pelajaran matematika kan tentang berhitung. Kalau CP-nya kan siswa anak murid harus bisa menghitung dari 1 sampai 100 sampai ratusan gitu kan. Nanti di bukunya ada juga tentang ribuan gitu kan, dari ratusan ke ribuan. Terus kalau di fase A, kelas 2 adalah fase terakhirnya kan, ada dari fase A itu dari kelas 1 sampai kelas 2. Seandainya di akhir fase nanti ada murid yang tidak mencapai CP itu, terus macam mana harus kita naikkan atau harus kasih apa strategi lain mungkin, jadi macam mana gitu kan kalau memang benar-benar siswanya belum mampu gitu menempatkan nilai tempat dari ratusan ke ribuan macam itu. Misalkan ada siswa yang tidak mampu kan, kalau di kurikulum Merdeka kan katanya harus naik kelas semuanya. Jadi bagaimana kalau nanti guru atasnya kan di fase B nanti nyalahin guru misalnya kan, misalnya anaknya tak bisa dinaikkan juga gitu. Jadi macam mana supaya kita tuh tidak disalahkan sama guru yang di atas fase kita itu. Terus anak juga macam mana gitu kan. Nggak ngerti karena di kelas 2 kan fase A yang terakhir gitu. Ya. Jadi harus apa yang harus guru lakukan gitu. Kalau memang benar-benar anaknya belum bisa macam itu. Itu mungkin dari saya Pak pertanyaannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu Ita dari kabupaten mana Bu Ita? Kepulauan Anambas. Oh, Kepulauan Anambas, ya. Provinsi apa itu Bu Ida? Bu Ita? Provinsi Kepulauan Riau. Oh, Riau ya. Wah, luar biasa ini. Sangat jauh sekali ini. Dari ujung ke ujung kayaknya ini ya. Ya, pertanyaannya hampir sama dengan Bu Indah, Bu Emma, mungkin lebih diperjelas lagi mungkin penjelasannya kepada Bu Ita ini. Monggo Bu Emma. Iya. Terima kasih Bu Norma, salam kenal dari kami, ya, salam kenal khususnya dari saya, Ibu Emma. Kami dari Kabupaten Sumeneb, Ibu, Madura, Pulau Madura. Kalau Ibu dari Pulau Riau. Ya, Iya, Kepulauan Riau. Alhamdulillah. Salam kenal ya. Semoga silaturahmi ini tetap terjalin. Pertanyaan dari
Ibu Norma itu hampir sama dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Indah sebelumnya. Jadi misalnya kalau pada matematika di CP itu disampaikan bahwa anak harus mampu berhitung 1 sampai 100. Sedangkan di buku mata pelajaran itu 1 sampai 1000. Untuk buku pelajaran Bu, kami bisa menyampaikan bahwa tidak semua buku mata pelajaran itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah, atau bahkan buku yang disampaikan oleh Kemendikbud pun itu kadang urutannya tidak sesuai dengan CP yang kita pakai, yang di jenjang yang kita ajarkan. Nah, sebaiknya untuk hal itu kembali kepada CP. Jadi bukan kita mengikuti buku pelajaran, tapi kita kembali kepada CP. Kalau CP-nya hanya pada perhitungan 1 sampai 100, maka kita yang disampaikan hanya itu. Jadi tidak perlu yang menyampaikan di buku. Nah, untuk beberapa anak yang tidak memiliki kemampuan yang berbeda, disitulah gunanya pembelajaran diferensiasi yang menjadi ruh dari kurikulum Merdeka ini. Jadi di kurikulum Merdeka itu pembelajaran yang diterapkan di dalam kelas adalah pembelajaran diferensiasi. Mungkin pada webinar berikutnya tentang prinsip pembelajaran yang akan terjadwalkan insya Allah hari Senin akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Ana, Bu R. Siti Hasanah. Namun di sini saya singgung sedikit bahwa pembelajaran di dalam kelas itu bisa disesuaikan dengan kemampuan atau kesiapan belajar siswa. Kalau ada misalnya nih sudah di fase A akhir kelas 2 sudah, namun anaknya belum mampu, maka dia tetap pindah ke fase B. Dengan catatan nanti di fase B itu pembelajarannya adalah pembelajaran diferensiasi yang dia diajarkan sesuai dengan kemampuannya dia. Begitu. Pendampingan khusus bisa dilakukan atau pemberian pembelajaran di luar jam bisa diberikan atau tutorial sebaya bisa diberikan. Intinya adalah memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Agar apa? Agar setiap anak itu merdeka untuk belajar. Karena kalau tidak disesuaikan dengan kemampuan peserta didik, maka anak akan menjadi tidak bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Aduh, saya tidak bisa ini mengerjakan yang ini, saya belum mampu. Nah, disitulah peran guru sebagai fasilitator yang sangat penting keberadaannya. Itu Ibu Norma. Ya, gimana Bu Norma? Apakah sudah clear atau sudah jelas jabaran dari Bu Emma? Bu Norma? Terpental. Oh, terpental ya? Oh, ya. Oke, semoga Bu Norma bisa masuk kembali. Mungkin tinggal satu penanya lagi. Monggo silahkan Bapak Ibu diklik raise hand-nya. Waktu kita kurang 5 menit, kurang 10 menit. Ya, kurang 10 menit. Oh ya, Bu Tuti ya. Silakan Bu Tuti. Bu Tuti Herawati. Monggo Bu Tuti. Iya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Begini Bu Emma, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Emma panjang lebar tentang CP ya. Sebentar. Sudah. CP itu kan yang saya tanyakan gini aja simpelnya. Jadi kenapa CP itu harus mengikuti fase? Apa perbedaannya dengan KD-KD? Kalau yang ke-13 itu kan KD sesuai dengan tingkatan kelasnya ya. Tapi CP kan di kelas itu kan bermacam-macam fase. Jadi apa ciri khas dari CP itu kenapa harus ikut fase, kok nggak ikut kelas gitu kayak yang tahun-tahun kemarin? Paham ya Bu Emma ya? Kalau dari senyumnya paham sekali. Terima kasih. Ya Bu Emma, ini ada pertanyaan yang sangat mendalam kayaknya ini yang perlu dijelaskan oleh narasumber kita. Monggo Bu Emma.
Baik, nah kenapa kok CP itu dibuatnya per fase bukan per kelas? Tadi sebenarnya sudah saya jelaskan di mana fase pembagian fase oleh pemerintah itu adalah berkisar antara 1 sampai 3 tahun. Ya, 1 sampai 3 tahun. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, bahkan ada yang 3 tahun. Kenapa CP dibuatnya itu per fase bukan per kelas? Dengan harapan bahwa guru dan murid itu memiliki keleluasaan, memiliki keluasan waktu untuk menyelesaikan atau mencapai CP pada fase tertentu. Nah, misalnya nih untuk bahasa Indonesia yang sama kan fase A kelas 1 dan 2 atau fase F kelas 11 dan kelas 12. Nah, dari kelas fase F yang kelas 11 dan 12 itu komponen materi pembelajarannya, konten materi pembelajarannya kan luas. Nah, bisa dibagikan atau bisa dicapai dalam kurun waktu 2 tahun. Bukan jenjang kelas 1 tahun seperti K13 begitu. Jadi tujuan pemerintah membuat fase itu adalah untuk memberi keluasan waktu dan juga kedalaman mana misalnya guru memilih materi tertentu atau guru dan siswa memilih materi tertentu untuk diperdalam lebih dalam itu bisa. Tanpa ada tuntutan, kalau dulu di KD yang banyak kita punya punya kecenderungan untuk nguber supaya materinya selesai dalam 1 tahun begitu. Nah, CP itu adalah solusi yang diberikan oleh pemerintah agar hal itu tidak terjadi, supaya guru dan murid punya keluasan waktu untuk membahas konten materi yang diberikan atau yang menjadi tujuan akhir fase atau capaian pembelajaran. Begitu Bu Tuti. Gimana Bu Tuti? Apakah sudah jelas dari pemaparan dari Bu Emma, Bu Tuti? Alhamdulillah cukup jelas Bapak. Iya. Terima kasih Bu Emma cantik. Ya, kalau dilihat dari raut wajahnya Bu Tuti kayaknya sudah paham kayaknya. Soalnya berbinar-binar ini. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi sudah ada 3 penanya tadi yang sudah terjawab oleh Bu Emma. Nah, karena waktunya sudah jam 11, jadi memang kita sengaja komunitas KOHI ini memberikan waktu 1 jam, dan ini adalah bersesi. Dan harapan kami sebagai pengelola komunitas KOHI ini, jadi peserta yang sebanyak 41 ini bisa mengikuti dari sesi pertama, 2, 3, dan sesi keempat ini. Jadi Bapak Ibu, kesimpulan dari webinar pada saat ini, jadi intinya adalah kalau CP, capaian pembelajaran ini tidak bisa diotak-atik oleh guru, oleh tenaga pendidik. Karena ini sudah pakem, sudah rule, sudah aturan dari pemerintah. Yang bisa berinovasi, guru ini bisa merdeka, ini ketika kita menentukan tujuan pembelajaran dan membreakdown lagi menjadi ATP. Jadi itu inti dari webinar pada saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi sebelum webinar ini kami tutup, jadi mohon link daftar hadir silakan diisi, dan harapan kami jadi Bapak Ibu bisa mengikuti nanti sesi kedua insya Allah minggu depan, Senin depan kita laksanakan dari jam 11 sampai jam 12, dan insya Allah nanti pada akhir sesi nanti kita akan bagikan sertifikat webinar dari sesi 1, 2, 3, dan 4 ini. Dari saya selaku pemandu webinar ini, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh ya, foto bersama ya, foto bersama. Mohon Bapak Ibu untuk dibuka layarnya dulu biar tahu wajah ganteng dan cantik Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu dibuka dulu. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Lagi Bapak Ibu dengan gaya literasi mungkin. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Kita ketemu Senin depan di jam 11.
Mohon maaf Pak Nirta, ada pertanyaan di chat pertanyaan itu. Pak Nirta. Oh ya, ada pertanyaan. Iya. Ini Ibu Selvi Fitria Hadi itu Bapak. Minta tolong ditanggapi. Ibu Selvi. Di chat. Ibu Selvi bertanya berarti harus ikut dari sesi pertama ya untuk mendapatkan sertifikat barangkali Pak. Oh iya, jadi ini nanti kumulatif kan Bapak Ibu. Jadi nanti kita JP-nya ini sekitar 32 JP. Ya. Jadi eman-eman kalau cuma hanya ikut di sesi pertama, 2-3-nya nggak ikut. Ya. Jadi nanti di sesi terakhir, sesi 4, nanti kami akan terbitkan sertifikat menyesuaikan dengan biodata atau daftar hadir yang Bapak Ibu isi. Mungkin itu Bapak Ibu. Baik. Oke, kalau nggak ada, kita akhiri ya. Kita tutup webinar ini. Terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu. Jaga kondisi kita. Semangat merdeka.